Saya baru berumur 20 tahun bulan April kemarin. Masa pertumbuhan saya menggunakan fosfat Mas. Cuman saya pakai fosfat aja yang buat kocor, pakai ultradap, tambah itu asam umat, saya asam amino. Saya kalau pas habis kena itu untuk kocor saya tetap pakai itu asam amino, pakai sikarbon, asam umat, sama ultradap. Nah, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik sahabat tani, saat ini saya sudah bersama dengan petani pemilik lahan yang untuk tanamannya saat ini cukup bagus. Sebelumnya Mas bisa perkenalan dulu kepada sahabat tani. Ya, perkenalkan, nama saya Lugiansa Wibowo. Saya alamat di Desa Saroyudan, Kecamatan Tegalrejo. Oh, berarti kurang lebihnya saat ini saya bersama dengan Mas Luki ya Mas, Ya, Mas. yang berada di Tegalrejo ini ya Mas. Iya. Dan mungkin kayaknya masih cukup muda ini Mas. Kalau boleh tahu untuk umurnya berapa tahunnya? Saya baru berumur 20 tahun bulan April kemarin. Wow, berarti masih cukup muda sekali ya Mas. Sahabat tani, saat ini saya sedang bersama dengan Mas Luki yang masih cukup muda ya Mas, sekitar 20 tahun, akan tapi untuk tanamannya seperti milik profesor ini Mas. Tinggi dan juga untuk buahnya cukup banyak sekali. Ya, alhamdulillah ini. Nah, Mas. mungkin sekilas dulu Mas, ini cabenya sudah berapa HST dan juga sudah berapa kali pemetikan ini Mas? Untuk umur cabenya udah umur sekitar 6 bulanan. Petik udah hampir 25 kali. Wow, sahabat tani, walaupun di sini Mas Luki umurnya masih cukup muda, akan tapi untuk tanaman cabainya dikatakan cukup tua ya Mas. Iya. Karena sudah 6 bulan kurang lebih tanamannya dan sudah pemetikan yang ke 25 kalian. Dan mungkin ini sahabat tani cukup bagus sekali nih Mas. Ya, Nah, mungkin sebelumnya Mas ini menanam cabai varietas apa kok ini Mas? saya menanam cabai varietas Absolut 69 baru Oh. pertama kali nanam. Oh, berarti baru pertama kali menanam cabai Absolut 69 nih Mas? Iya. Apakah juga baru pertama kali menanam cabai? Ya, saya baru awal ini pertama kali nanam cabai ini. Wow, sahabat tani, ini Mas Luki baru pertama kali menanam cabai Absolut 69 dan juga pertama kali menanam cabai ya Mas. Iya. Dan saat ini walaupun pertama kali menanam cabai kok buahnya cukup bagus sekali nih Mas. Nah, mungkin sebelum ke tentang tanaman cabainya ini Mas, kok berani pertama kali menanam cabai ini Mas? Kan Ya, masih di usia muda sekali nih kok bertanya. ya itu pertama kali saya manfaatkan lahan aja. Ini kan bahasa saya udah nggak bisa ngurus lahan lah. Saya coba-coba buat pertama kali saya nggak nanam cabai Mas, ini nanam timun. Udah 3 kali baru saya coba nanam cabai ini, langsung kok lihat-lihat review di YouTube, wah kok bagus sekali ini nanam cabai, terus mau lihat kok ada varietas ini ya. Saya mau coba aja, kan punya temen itu. Terus ya udahlah, saya coba aja ambil Absolut 69 lah. Itu cari di tempat pembibitan kok ada, terus ya udah langsung nanam coba pertama kali. Wah, berarti sahabat tani memanfaatkan yang lahan keluarga ya Mas. Karena tidak dikelola, makanya Mas Luki walaupun masih cukup muda saat ini mengelola lahannya dan bisa dikatakan seperti profesional nih Mas, atau sudah menjadi profesor karena buahnya cukup banyak. Dan tadi sempat melihat di YouTube dan melihat beberapa varietas yang disukai adalah cabai Absolut 69 dan kemudian di pembibitan ada cabai ini dan alhamdulillah saat ini ditanam ya Mas. Dan tadi sempat dikatakan bahwa pada lahan ini sudah 3 kali tanaman-tanaman lain yang atau lebih tepatnya timun tadi ya Mas. Timun. Nah, mungkin lanjut lagi Mas, tadi kan sempat mengatakan bahwa ini sudah tanami tanaman lain. Sebelum penanaman apakah ada perawatan khusus atau seperti apa ini Mas? Untuk sebelumnya saya itu nanam timun ya. Ini dalam janda 3 kali lah. Timun saya itu yang panen ketiga. Saya langsung ini namanya tumpang sari Mas. Tumpang sari sama timunnya di tengah, terus saya kasih itu cabai ini Absolut. Ya, coba seperti itu. Wah, nih sahabat tani, berarti kurang lebih ceritanya adalah ini lahan janda ya Mas. Iya. Walaupun Mas Luki di sini masih muda, akan tapi memiliki janda ini Mas. Karena lebihnya yang janda adalah lahannya nih sahabat tani, bukan artian janda yang lainnya ya Mas. Di sini sudah 3 kali tanaman timun dan yang ketiganya ditumbang sari dengan tanaman cabai seperti ini Mas. Dan mungkin untuk lubang tanamnya apakah ada perawatan khusus atau seperti apa ini Mas, penanaman cabainya ini Mas? Untuk lubang tanamnya saya awalnya cuman saya kasih kapur dolomit, terus saya kocor pakai trikoderma, asam umat, sama kasih asam amino, sama itu sikarbon. Oh, berarti walaupun nilai janda akan tapi bisa saya katakan bahwa pertama kali penanamannya untuk nutrisinya masih cukup bagus ya Mas, ataupun cukup full karena tadi sebelum penanaman pada lubang tanam berarti ya Mas, dikocor menggunakan beberapa
asam humat, asam amino, silika karbon, dan juga menggunakan dolomit berarti ya Mas. Dolomit. Nah itu sahabat tani, walaupun ini Mas Lucky bisa dikatakan masih cukup muda kan, tapi untuk ilmunya cukup bagus Mas, karena biasanya petani lainnya ketika menanam tanaman tumpang sari hanya ditanam, akan tapi di sini Mas Lucky sudah memberikan dasarannya untuk tanaman cabai agar tumbuh berkembang pada saat awalan seperti itu ya Mas. Nah mungkin lanjut lagi Mas, setelah penanaman tersebut, setelah pemberian tersebut, apakah ada pemberian nutrisi kembali atau seperti apa ini Mas? Buat lanjutannya saya udah nggak kasih Mas, cuman buat lanjutannya saya ya langsung tanam aja, nggak ada buat lainnya, cuman pas itu musim lagi panas-panasnya ya Mas. Iya Mas. Ya itu ya cuman kasih aja air, kotornya pakai kalsium, cuman pakai kalsium doang saya. Oh berarti waktu masa pertumbuhan, karena kemarin juga masa kemarau ya Mas, akan tapi waktu pengocorannya hanya menggunakan kalsium dan juga dicampur dengan air ya Mas. Kalau untuk interval pengocorannya berapa kali sehari Mas, atau berapa hari sekali? Untuk pengocorannya menggunakan kalsium 3 hari sekali. Untuk seling-selingnya saya pakai pakai asam amino, pakai sikarbon lagi sama trichoderma. Oh berarti walaupun masa kemarau kemarin untuk kebutuhan air pada lahan ini tetap tercukupi ya Mas. Karena di selain pemberian kalsium, akan tapi selingan tersebut ada beberapa bahan seperti asam amino dan juga beberapa bahan yang lainnya ya Mas. Nah mungkin lanjut lagi Mas, untuk masa pertumbuhan apa saja kalau boleh tahu untuk pemberian nutrisinya di sini Mas? Untuk masa pertumbuhan saya menggunakan fosfat Mas, cuman saya pakai fosfat aja, yang buat kocor pakai ultradap, tambah itu asam humat, saya asam amino. Oh berarti waktu masa pertumbuhan menggunakan fosfat, asam humat dan juga asam amino, kurang lebihnya seperti itu ya Mas. Ini mungkin agak sedikit tertarik ini Mas, karena untuk petani lainnya kan biasanya untuk pemberian nutrisinya langsungan ataupun NP kanan seperti itu Mas. Ini kok kayaknya berbeda-beda, itu tujuannya seperti apa, ataupun menurut Mas Lucky itu apa ini Mas? Ya kalau saya ya karena belum belum banyak mengetahui tentang itu, buat NPK atau apa itu saya belum pernah mencoba ya. Itu karena ya udah saya lihat saja kalau tanaman itu yang dibutuhkan cuman awan tuh fosfat. Kalau fosfatnya bagus pasti tumbuhannya pasti bakalan pertumbuhan bagus gitu. Oh berarti sahabat tani, walaupun Mas Lucky ini baru pertama kali mencoba nanam cabai kan, tapi menurut keyakinan Mas Lucky ya Mas, karena ketika tanaman masa pertumbuhan yang dibutuhkan salah satunya adalah fosfat, dan ketika pemberian fosfat mencukupi maka tanamannya akan menjadi bagus. Dan mungkin sahabat tani juga bisa melihat di lahan ini, walaupun di sini yang dibanyakin adalah fosfat dan juga asam amino, asam humat, untuk tanamannya juga cukup bagus sekali nih ya Mas. Nah mungkin lanjut lagi nih Mas, tadi kan sempat mengatakan baru pertama kali menanam cabai Absolute 69 ya Mas. Yang dirasakan saat ini bagaimana untuk cabai varietas Absolute 69 ini Mas? Ya kalau lihat dari perkembangan saya, ya alhamdulillah ini udah masuk bab kedua ya Mas. Untuk lihatnya pas bab pertama itu ya agak kurang bagus ya, karena lagi musim kemarau ya. Ini ya saya lihat-lihat kok buahnya sangat bagus, terus untuk minim kena virus itu ya sangat minim sekali ya. Kayak aduh kok sekarang pertumbuhannya sangat bagus ya dari dibandingkan yang buah kemarin gitu, yang buah kedua kok sekarang udah perkembangannya sangat baik sekali. Nah itu sahabat tani, Mas Lucky baru pertama kali mencoba cabai Absolute 69 ini ya Mas. Yang disukai adalah ini untuk buah keduanya ini lebih banyak ya Mas dibandingkan buah pertama kemarin, karena kemarin sempat musim kemarau, akan tapi saat ini ketika dirawat terus menerus untuk buah keduanya cukup banyak sekali. Dan tadi yang sangat disukai adalah untuk ketahanan virusnya ya Mas, karena di sini sangat minim sekali, walaupun varietas lainnya yang lainnya terserang virus kuning, akan tapi untuk lahan cabai Absolute 69 ini bisa dikatakan cukup bagus ya Mas. Nah mungkin lanjut lagi Mas, untuk masa pembuahan ini pemberian nutrisinya seperti apa ini Mas? Untuk masa pembuahan saya cuman ya kalium Mas, kalium sama ditambah boron lah, cuman dua itu. Oh mungkin ini agak sama dengan petani sebelumnya ya Mas. Ada Mas Agung ini untuk perawatannya kurang lebih sama, apakah seperti apa ceritanya nih Mas? Apakah teman atau seperti apa ini? Ya dibilang teman, mentor lah. Sahabat tani, mungkin sahabat tani nanti ketika pada video sebelumnya juga untuk perawatannya kurang lebih sama ya Mas. Tapi di sini Mas Lucky untuk dengan Mas Agung adalah teman ataupun kurang lebihnya tadi mentor ya berarti Mas. Nah sahabat tani, mungkin sahabat tani juga bisa meniru Mas Lucky ini ketika menanam cabai, sebisa mungkin memiliki teman ataupun tadi sempat dikatakan adalah mentor ya Mas. Ketika baru pertama kali, ketika sudah mulai memiliki teman atau memiliki mentor, maka kita akan bisa sedikit
mencuri ilmunya, Ya, kurang lebih ya, seperti itu benar, Mas. ya. Dan di sini Mas Lucky juga alhamdulillah pertama kali menanam cabai untuk buahnya sangat istimewa sekali nih Mas. Nah mungkin lanjut lagi nih Mas, ini kan sudah mulai masa pembuahan yang buah kedua. Apakah pemberian nutrisinya juga berbeda atau seperti apa ini Mas? Ya untuk pemberian nutrisinya ya nggak berbeda Mas, cuman ya paling berbeda cuman kita ngasihnya berapa hari sekali lah. Kalau lebih bagus ya paling enggak ya seminggu sekali dikasih nutrisi, paling enggak ya kalsium itu yang paling utama untuk saya Mas. Oh, malah ini agak tertarik nih Mas, karena biasanya kan ketika sudah mulai pembuahan kayak gini untuk pemberian nutrisinya kan biasanya agak disedikitkan. Iya. Akan tapi pada lahan Mas Luki di sini ketika masa pembuahan sudah 6 bulan ini ataupun sudah buah kedua malah nutrisinya tetap diberi terus-menerus, Iya. kurang lebihnya 1 minggu, dan bahkan tadi salah satu yang tidak pernah lupa adalah kalsiumnya berarti Mas. Ya. Kalau boleh tahu sekilas Mas, mengapa kok tidak pernah lupa untuk pemberian kalsiumnya nih Mas? Ya untuk menurut saya itu kalsium cukup baik lah untuk Mas, bisa buahnya lebih keras lah itu, sama batang-batang daunnya bisa lebih kokoh karena kan sekarang lagi musim penghujan ya Mas, nanti bisa memperkuat itu, bisa mengurangi busuk batang juga itu. Nah itu sahabat tani, mungkin sini sahabat tani bisa sedikit mencuri ilmu dari Mas Luki ya Mas. Sahabat tani bisa memberikan kalsium tersebut, apalagi saat ini musim penghujan ya Mas. Ya. Ketika masa penghujan seperti ini biasanya layu sangat merajalela, akan tapi ketika diberi kalsium tersebut untuk layunya akan bisa sedikit diminimalisir Ya. karena tadi pH tanahnya akan sedikit membaik, dan juga untuk sel dari tanaman akan sedikit menguat seperti itu ya Mas. Nah mungkin lanjut lagi nih Mas, biasanya kan setiap penanaman cabai ada kendalanya nih Mas. Kalau boleh tahu ini Mas, untuk Mas Luki ini ada kendala atau seperti apa ini Mas? Untuk saya kendala kalau di musim hujan ya itu harus banyak-banyak apa ya, yang bawa insek lah itu. Kalau pas musim kemarau kemarin kendalanya ya cuman di air lah Mas, daerah sini air kurang lah, irigasinya kurang bagus, terus apalagi kalau lagi panas-panasnya ya kan membutuhkan air yang banyak. Nah mungkin sahabat tani itu tadi beberapa kendala ketika masa kemarau ya Mas, karena kemarin penanamannya saat panas-panasnya, maka Mas Luki tidak lupa untuk memberikan kocor ataupun pemberian air, karena salah satu kegunaan air adalah untuk, memang air ini adalah salah satu yang paling utama ya Mas pada tanaman cabai ataupun pada tanaman yang memiliki kehidupan ya Mas, karena ketika sudah adanya air maka untuk tanaman cabainya bisa bagus seperti ini. Karena Mas Luki kemarin juga waktu masa kemarau tidak pernah lupa ataupun sangat rajin rutin memberikan airnya, dan ketika airnya diberikan terus-menerus, sahabat tani bisa melihat saat ini untuk tanaman cabainya cukup bagus. Nah mungkin agak sekilas Mas, ini kan kayaknya untuk layu dan juga patek pada lahan ini cukup minim nih Mas. Kalau boleh tahu tips ataupun triknya untuk layunya minim dan juga pateknya minim, kalau boleh tahu perawatannya seperti apa ini Mas? Kalau buat saya untuk mengatasi minim layu, serum sama patek ya cuman dari dasar Mas. Awalannya yaitu jangan terlalu banyak makan N. Kalau pupuk dasarnya saya cuman pakai kristal ya Mas, nggak banyak-banyak. Yang penting awalnya dikasih Trichoderma lah, dispray Trichoderma sama itu memakai asam humat itu. Nah mungkin lanjut lagi Mas, tadi kan kayaknya kita sudah sempat bercerita sebelum ini sempat terkendala ataupun ada salah obat ini Mas. Seperti apa ceritanya nih Mas? Ya untuk masalah itu saya baru mau awal tanam itu Mas, saya kan beli itu ada 3 biji, terus ditaruh kan kok ada kendala, kok ada bercak daun gitu, terus udah saya semprot aja pakai itu Mancozeb. Nah itu di dalamnya tangkinya mah ada kena herbisida, habis buat nyemprot herbisida. Nah, itu kan udah saya bersihin, tapi cuman saya kocak ya, nggak sampai bersih itu kan nggak tahu ya, udah saya semprotkan aja. Terus lihat berselang berapa hari kok pupusnya ada apa ini, kena kayak gini ya, ternyata habis buat nyemprot itu herbisida. Nah itu sahabat tani, sini ada sedikit kendala pada awalannya Mas, sebelum penanaman sempat salah obat ataupun untuk tangkinya masih tercampur dengan herbisida yang lain, dan ketika saat itu untuk tanaman yang pada masih dibagi yang berarti ya Mas? Masih dibagi sebelum tanaman sudah mulai mengering ya Mas berarti ya Mas? Nah mungkin untuk pelajaran bagi sahabat tani Mas, untuk setelah agak tercampur herbisida tersebut, pemberian ataupun treatmentnya seperti apa itu Mas? Ya buat saya kalau pas habis kena itu untuk kocor saya tetap pakai itu asam amino, pakai sikarbon, asam humat, sama ultradap. Nah untuk spraynya saya menggunakan itu asam amino sama Vitaron, saya aplikasikan itu rutin Mas, itu hampir 2 hari saya kasihkan terus, 2 hari menerus buat
perkembangan selama 1 minggu itu. Wah, itu sahabat tani saat masa sebelum penanaman sempat ada kendala ya Mas, Iya, iya. tercampur dengan herbisida, dan saat itu untuk pemberian ataupun treatmentnya sangat rutin sekali ya Mas, 2 hari Iya. sekali dikocor tadi beberapa kandungan asam umat, asam amino, sila karbon, dan juga pada atas juga dispray menggunakan asam amino, dan juga tadi ada Vitaron berarti ya Mas, ada unsur makro mikronya, dan alhamdulillah. Nah setelah itu Mas, setelah pemberian asam amino, asam umat, dan juga Vitaron tersebut, apakah ada perbedaan atau seperti apa nih Mas? Ya setelah dikasih itu ada perbedaan, ada tumbuh seperti daun baru, tunas baru, ada mulai, tapi kalau udah pupusnya udah nggak bisa hidup Mas itu. Oh, berarti bisa dikatakan alhamdulillah berarti ya Mas, Ya, walaupun sempat terkendala, jadinya itu menjadi pembelajaran Mas, ketika mau menyeprai ataupun memberikan pada tanaman, dipastikan dahulu ya Mas, Iya. apa yang tercampur ataupun apa yang masih tersisa. Nah, jadi ketika kita mengetahui tersebut, maka untuk sedikit kendala tersebut bisa sedikit diminimalisir seperti itu ya Mas. Nah, mungkin untuk agak terakhir ini Mas, ada sedikit tips ataupun trik penanaman cabai bagi sahabat tani di luar sana nih Mas. Ya, untuk penanaman ya itu awal jangan ceroboh lah itu menggunakan tangki, nanti bisa kena herbisida. Terus buat dripnya ya saya masih awam lah di sini. Ya yang penting kita lihat aja kalau lagi musim kemarau, buat awalannya yaitu jangan terlalu banyak menggunakan nitrogen lah itu, karena nanti kalau udah mendekati musim penghujan atau apa kan nanti dapat banyak penyakit lah seperti patek atau apa gitu kan, itu dari pendorong dari nitrogen itu Mas. Nah, sahabat tani, di sini Mas Luki memberikan beberapa tips ya Mas, walaupun tadi sempat bercerita baru pertama kali menanam cabai, akan tapi di sini kita sudah memiliki banyak dari ilmunya ya Mas, Ya, ya. ataupun pembelajarannya tadi sebelum penanaman, ketika kita harus memastikan dulu apa yang mau kita beri, dan juga tadi dibanyakin untuk fosfatnya, ataupun kita bisa meminimalisir pemberian N-nya, karena ketika saat musim penghujan seperti ini N sudah diberi dari yang atas ya Mas. Iya, iya. Maka dari itu Dikasih tiap hari. diberi setiap hari, makanya kita cukup membeli yang lainnya berarti ya Iya, Mas, iya. seperti khususnya fosfat ataupun kaliumnya, tadi juga kalsiumnya. Sahabat tani bisa meniru sedikit demi sedikit ilmu dari Mas Luki ini Mas. Iya. Mungkin terakhir ini Mas, motivasi bagi petani muda, kan ini Mas Luki juga masih termasuk muda sekali nih Mas. Ya motivasi lah buat petani muda ya, tetap semangat ya, jangan pantang menyerah, karena umur masih panjang juga, kita coba aja terus ya, walaupun hasilnya belum bisa memuaskan, tetap semangat ya petani muda. Nah, itu sahabat tani, khususnya bagi petani muda, karena umurnya masih cukup muda ya Mas, Iya. kita masih panjang, makanya kita tetap mencoba, Tetap karena mencoba. ketika mencoba tersebut bisa mengetahui apa yang kurang, apa yang lebih, dan juga kita juga bisa melihat tanamannya ketika kita masih muda, nanti beberapa tahun kembali kan kita menjadi profesor kurang lebihnya seperti itu Ya, Mas. alhamdulillah. Nah, mungkin sekian Mas Luki, terima kasih atas Ya. ilmu barunya, cukup bermanfaat. Nah, mungkin sekian sahabat tani, ketika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya. Terima kasih. Ya.